IHSG bearish divergence. Yes. Dan saya udah bahas ini beberapa video yang lalu. Jadi udah cukup lama saya bahas. Nanti kita akan cek kembali bagaimanakah arah ke depannya dan kira-kira ada nggak ya saham yang menarik. Kenalan dulu, saya adalah Julia Tilly. Saya adalah seorang CTA atau Certified Technical Analyst. Jadi saya adalah analis yang bersertifikasi. Di video ini saya bertujuan untuk mengedukasi dan memberikan insight berupa analisa-analisa saham. Disclaimer, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Jadi bukan merupakan ajakan untuk membeli ataupun menjual, sebaiknya teman-teman analisa kembali dan disesuaikan dengan trading style-nya masing-masing. Kita langsung aja, kita masuk ke komentar dulu ya. Jadi saya mau lihat saham-saham yang udah di-request sama teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang mau request juga saham untuk dibahas di sini, silakan banget. Langsung tulis aja di kolom komentar. Ini saya akan bacain dari Pak Sugeng. Bu, Bandung hadir. Halo Pak. Dan ini mau dibahas PNLM, PNLF, James, TPIA, Mark, MEDC. Mana yang bisa cuan? Waduh, banyak nih diborong semua. Nanti kita bahas satu-satu. Lalu juga ada pertanyaan BRPT, Akra, Pegas, RAS, dan BRIS. Bisa beli di harga berapa? Ini juga pada borong nih. Jadi teman-teman kalau mau nanya silakan ya langsung drop aja di kolom komentar. Lalu ada MBAP dan MAHA. Oke deh. Waduh, thank you ya Pak ya untuk teman-teman yang sudah drop komentarnya di sini. Saya mau sharing beberapa event juga, barangkali ada yang mau ikutan. Jadi kemarin itu kan sudah ada acara ini dan ada saham yang saya bahas di sana. Moga-moga teman-teman dapetin cuannya juga. Buat yang mau nonton video ini, kalau nggak salah bisa juga ya. Jadi kalau ketinggalan masih bisa untuk nonton ulang rekamannya. Tapi coba teman-teman kontak dulu adminnya. Karena saya nggak pegang nih. Kontak adminnya ada di kolom komentar di bawah. Kolom komentar. Sorry. Di keterangan yang di bawah nih. Jadi teman-teman silakan cek dulu kontak adminnya. Tanya-tanya aja, jadi nggak jadi, it's okay, jangan jangan khawatir untuk bertanya. Dan happy cuan juga buat teman-teman yang udah ikutan acara hari ini. Nah, mudah-mudahan next time ada lagi acara Trabar atau trading bareng dan teman-teman yang lain bisa ikutan ya. Next acara kita ada ini, strategi optimal dengan pace bagi trader. Cuma memang agak out of the box nih. Jadi memang topiknya bukan membahas saham ataupun saham pada umumnya, tapi ini kita membahas lebih ke pendekatan pace. Buat yang penasaran ataupun udah tahu tentang apa itu pace, silakan ya boleh bergabung. Ini ada persyaratannya nih. Dapat makan siang, merchandise, e-sertifikat, dengan minimum 150.000, saya lupa nih, 150.000 ini berbayar atau harus deposit ya. Saya bingung juga nih. Gratis saldo RDN 50.000. Coba detailnya silakan tanya ke admin dulu ya. Saya juga nggak begitu tahu nih. Coba teman-teman tanya. Ini acaranya di tanggal 26 Oktober 2024 jam 9 sampai jam 12 di Menara Bank Mega. Kita bahas langsung saham yang tadi di request yaitu PNLF. Oh, tapi kita mau cek dulu kompositnya karena waktu itu kalau teman-teman nontonin semua YouTube saya udah pernah mention ya bahwa IHSG kita ada potensi untuk divergent. Kenapa? Karena secara tren harganya naik tapi momentumnya dia terus menurun. Di bagian sini juga momentumnya menurun nih. Sini. Jadi yang namanya divergence itu adalah indikatornya tuh tidak searah dengan pergerakan harga. Harganya bergerak naik, tapi indikatornya malah melemah. Ini menunjukkan bahwa adanya potensi untuk pembalikan arah. Maka dari itu, tapi nggak langsung terjadi biasanya ya. Cuma kalau kita lihat dari momentumnya aja sih kita bisa langsung tahu adanya pelemahan. Contohnya kayak di sebelah sini harganya IHSG kita di sini momentumnya mulai melemah ya, terjadi koreksi. Demikian juga dengan di sebelah sini, kalau di sini sih memang melemah tapi harganya malah naik. Di sini terus melemah tapi akhirnya dia mulai patah nih. Jadi siapin cash, mudah-mudahan nanti kalau dia di 7547 mantul, atau kalau ini tembus ya maka kita tunggu dulu ya wait and see. Barangkali November
sorry, September, Oktober, November, biasanya kan memang kecenderungannya adalah koreksi. Jadi kita menunggu aja sampai terjadi pembalikan arah, kita bisa beli saham-saham yang fundamentalnya bagus di harga bawah. Foreign flow-nya juga hari ini lumayan gede nih, outflow-nya di sini. Tuh. Jadi chart yang saya pakai tadi adalah chart Win, yang ini adalah chart NBSA. Kalau chart Win gampang banget. Saya selalu mention di video-video saya semuanya bahwa teman-teman tinggal lihat aja atau mencari saham-saham yang ada momentumnya. Momentum biru Ben Hur dan semakin meningkat. Ini juga. Jadi cari saham-saham yang baru mulai ada momentumnya. Sekarang udah melemah ya, jadi harus hati-hati. Mungkin aja nanti dia ke sini, habis itu dia akan sideway dulu. Foreign flow, kalau yang ini, orange-orange, foreignnya net sell, ijo-ijo, foreignnya net buy. Walaupun hari ini net sell-nya besar banget, tapi don't worry, karena baru satu bar ya. Bisa jadi ini memang akan terkoreksi, tapi kalau dia ya paling kan sebulan 2 bulan misalnya terkoreksi, habis itu dia mantul lagi, barangkali akan ada inflow lagi ke depannya. Jadi kalau baru satu bar itu means nothing. Jangan khawatir, kayak di sebelah sini ya, dia hanya satu hari itu nggak ada arti apa-apa. Dia harus ada terus, baru dia terjadi akumulasi. Yang pertama PNLF. PNLF kalau nggak salah, saya lupa deh. Pernah bahas di sini nggak ya? Atau saya mungkin bahasnya sama member kali ya. Saking banyaknya ngebahas saham saya sampai lupa-lupa ingat. PNLF so far sebenarnya masih cukup bagus. Kita lihat dulu foreignnya. Kalau nggak salah kemarin ada foreign inflow. Tuh ya, kemarin ada foreign inflow, tapi udah lewat sih. Ini udah mulai pelan-pelan jualan ya foreignnya. Karena yang garis warna ungu ini dia udah mulai menurun nih. Jadi harus watch out. Selama dia masih di dalam channel up, ini masih aman. Karena yang namanya saham uptrend kan jalannya nggak selalu naik. Dia biasanya akan zigzag di dalam channel itu. Zigzag itu begini. Nah, jadi masih ada potensi ya, dia bisa menguji resistnya lagi di 488 atau 490 sampai 500. Di sini ada resist. Support trend di 416. Tuh, ini angka-angkanya udah generate by system. Jadi dari chart udah dibikinin support dan resist supaya teman-teman tuh nggak repot-repot tarik-tarik garis lagi, juga nggak bingung supportnya di mana sih, resistnya di mana. Nah, ini udah di generate langsung oleh sistem, tinggal dilihat aja. Sehingga teman-teman bisa lebih fokus mencari saham-saham yang menarik, juga saham-saham eh, yang ini ya, ada inflow foreign-nya misalnya. Ini momentumnya masih oke. Support tadi 416. Selama dia bertahan di situ masih oke. Tapi kalau dia patah, kalau patah tren, dia mulai turun ke bawah sini, bikin lower low terus, atau candlenya kayak tangga ke bawah, maka jadinya tidak bagus lagi. Jadi atur ya strateginya ya untuk si PNLF. Jaga pasang trailing stop atau stop loss di bawah 416. Jadi jangan pas-pas, kalau bisa di bawahnya kasih toleransi beberapa tik atau beberapa persen di bawah 416 PNLF. Lanjut James, ini momentumnya sudah mulai merah. Jadi kalau kita menggunakan chart win itu sangat mudah banget. Selama dia ada momentum biru itu masih oke, tapi kalau momentumnya melemah terjadi koreksi ya. Kalau ini sih dia sideway karena momentumnya di sini warna pink. Jadi yang bagus itu momentum biru Ben Hur dan semakin menguat atau meningkat atau meninggi. Kalau titik pink dia artinya sideway. Kalau momentumnya melemah, biru tua dan semakin mengecil itu artinya terjadi pembalikan arah. Dan momentum merah sih sebaiknya kita hindari. Jadi si James ini dia memang saham yang sangat volatil banget, kenaikannya udah cukup tinggi banget. Selama dia bertahan di support trend 11.900, saya buletin ya, masih oke kalau mantul, tapi kalau dia patah maka goodbye.
tinggalin aja. Apalagi nih fraksinya eh, harga sahamnya tuh lumayan mahal ya. Jadi kalau kita mau nyicil pun kayaknya agak berat deh, kecuali memang portonya teman-teman tuh cukup besar. Kalau cukup besar maka oke, tapi kalau portonya mini mungkin tidak sebaiknya untuk entry di saham seperti ini karena nanti akan kesusahan sendiri untuk averagingnya atau atur money manajemennya. Saat ini buat saya sih belum menarik. Kalau menarik itu dia mantul dulu atau dia kembali berbalik arah ya ke atas 13.975 baru berpotensi kayak di sini nih. Tuh ada momentum lagi, dia mulai berbalik arah ke atas garis win line, mulai ada momentum biru, maka mulai menarik. Tapi saat ini sih belum ya. Contoh kayak di sini dia cukup lama tuh, berapa hampir 1 bulan sebelah sini. Dan jadi daripada kita nungguin, mendingan kita trading di saham lain. Nanti kalau dia udah mulai menarik, baru kita ikutan lagi si James ini. Support tadinya udah ya, support trend di sini. Kalau ke bawah itu berarti patah trennya, tidak oke, jangan masuk. Tapi kalau dia mantul, berbalik naik, ada momentum biru, maka oke. TPIA. TPIA juga, ini saya mau tunjukin juga yang tadi si James ini ya. eh ini ada segitiga hijau, di sini udah segitiga merah, terus win line-nya berwarna merah atau magenta. Itu jadinya belum ada sinyal untuk entry lagi. Kalau TPIA juga menurutku belum menarik karena dia bergerak di dalam channel downtrend. Fokuskan perhatian teman-teman untuk di saham-saham yang uptrend. Jadi jangan terjebak ke saham downtrend ya. Memang sih kita bisa cari cuan di saham downtrend juga. Kita bisa manfaatkan bottom fishing, misalnya entry di sini waktu dia mantul, lalu di begitu naik kita jual. Tapi kalau kita telat jualnya atau kita nggak pantau atau nggak pasang taking profit, automatic taking profit ya, atau kita eh, kelupaan gitu, nggak pasang stop loss juga, maka gawat bahaya. Karena dia zigzag ke bawah. Selama dia masih di dalam channel downtrend masih belum menarik. Kecuali dia sudah naik ke atas 9.300 sudah mulai ada momentum biru lagi, volumenya menguat lagi, maka mulai menarik lagi. Ini lagi naik sih hari ini ya, 3%, 3,46%. Kalau naik lagi masih bisa, mudah-mudahan dia akan menguji resist 9.200 sampai 9.300. Tapi kalau dia tidak bisa closing atau bertahan di atas 9.300, maka kemungkinan dia akan turun lagi ke bawah. Jadi jangan lupa untuk taking profit kalau punya si TPIA ini. Kalau cara menggunakan momentum tuh ya, di sini lihat ya momentumnya biru-biru menguat. Di sinilah yang bagus tuh. Ada momentum biru-biru. Di sini momentum biru, maka menarik. Di sini juga momentum biru, maka oke. Tapi sudah masuk momentum merah, maka hindari. Meskipun memang dia mantul, bisa kita tradingkan. Ya kalau momentumnya merah tua dan semakin mengecil, biasanya memang menarik untuk kita bottom fishing. Tapi ya itu, jangan sampai lupa taking profit ya. Mark. Mark cukup menarik, ada inflow nih, foreign. Cuma saya kurang suka dengan volumenya ya. Dia volatil, terus volumenya datar. Kenapa saya nggak suka dengan volume yang seperti ini? Dia jadi volumenya sering saya sebut nih volume sisir. Mau dia candlenya kecil, mau candlenya besar, dia volumenya ya segitu-segitu aja, datar. Karena ada indikasi, biasanya kalau yang volumenya seperti ini adalah saham-saham yang repo. Saya nggak bilang mark ini repo ya, cuma biasanya indikasinya begitu. Karena saya jarang jarang tradingkan si mark ini, jadi saya nggak tahu sebenarnya ini diapain, saham apa. Cuma kalau melihat volume seperti ini, biasanya saya nggak suka karena susah untuk dianalisa. Ya, maka saya tinggalkan, saya cari yang lebih mudah untuk dianalisa. Cuma prinsipnya sama, selama dia momentumnya titik pink, artinya dia akan sideways. Ini range-nya cukup lebar nih, yaitu 910 sampai 990. Kalau mau entry atau spekulatif, maka
lebih menarik di area 920 ya. Karena kalau dia jebol, kita bisa exit. Tapi kalau dia mantul, maka reward kita lebih besar daripada resikonya. Foreign inflow-nya sih ada. Jadi moga-moga dia bisa breakout. Kalau monthly-nya ini ada resist 995. Kalau dia tidak bisa breakout, maka dia akan turun kembali ke area 830. Kalau breakdown dari 830, dia muncul segitiga merah, maka secara tren besar pun dia sudah tidak oke. Tapi kalau si mark ini breakout di atas 995, closingnya bagus, maka menarik ya. Masih bisa lanjut ke 1225, 1255. Jadi dipantau dulu kalau mau entry pakai chart daily aja yang tadi saya udah share. Dan entry-nya di area sebentar. Di area yang tadi saya bilang ya, lebih menarik sih di area 920 kalau bisa. Kita lanjut ke MEDC. MEDC Happy Cuan buat para member karena tadi pagi udah di-mention ya, bahkan kalau nggak salah dari kemarin ya, saya lupa deh. Jadi harusnya udah cuan nih, karena aku juga ada ikutan entry si MEDC. Momentumnya sudah biru, tapi masih ada resist ya, 1355. Ini sih masih oke, di hold aja karena candlenya juga higher high hari ini, closingnya oke, bagus. Mudah-mudahan besok lanjut ke 1355. Kalau breakout, closing di atas 1355, mudah-mudahan lanjut lagi ke resist selanjutnya, yaitu 1420. Ini masih oke sih. Kalau dia nggak bisa break atau tiba-tiba berbalik arah, jangan lupa taking profit ya. Takutnya dia kayak di sini nih. Dia masih sideway gede nih. Ini weekly-nya. Dia masih di dalam channel down, resist 1405. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa break, jangan lupa untuk taking profit. Lanjut BRPT, tadi MEDC saya udah kasih support resistnya belum ya? Saya kasih dulu deh. Karena dia higher high, maka pakai support hari ini, pakai low hari ini 1295 dan resistnya 1355. Jadi supportnya tadi ya 1295. Kenapa saya pakai low hari ini? Karena biasanya saham yang uptrend itu dia akan terus membentuk higher high. Maka low yang sebelumnya itu tidak akan ditembus. Jadi bentuknya seperti ini tuh. Low-nya tidak pernah ditembus. Ini menjadi support. Tapi begitu ditembus, dia begitu bikin lower low, ini lower high, support harga low-nya ditembus, maka dia berbalik arah. Oke, kita kembali selanjutnya Akra. Akra, Akranya kena MA 200, dia balik arah dulu. Tapi masih menarik sih si Akranya ini. Yang udah punya maka jangan lupa taking profit. Mudah-mudahan tadi udah taking profit ya atau kemarin harusnya udah taking profit di MA 200. Jadi ingat kalau mau jual itu dicicil, mau beli pun dicicil. Dengan support, mudah-mudahan dia akan bakalan balik ke win line yaitu 1480 sampai 1485. Jadi di area sini kalau dia mantul lagi boleh ya untuk spek buy. Support tadi 1480, worst case nih ya. Worst case di bawah sini 1390. Jadi kalau di sini 1480 dia mulai mantul, kita boleh spek buy. Tapi kalau dia belum mantul, masih closing candle bearish, jebol, maka kita nanti dulu. Kita entry-nya mendingan lebih bawah lagi ya, yaitu 1390. Stop loss-nya kalau misalnya dia beneran balik ke sini, stop loss-nya di 1390. Satu tick di bawah lah, dua tick di bawah. Jadi kalau jebol ini lanjut ke bawah nih. Soalnya dia di bawah MA 200 masih downtrend secara major. Pegas.
Pegas, foreignnya ini mulai jualan ya, jadi hati-hati. Yang kemarin-kemarin nih foreignnya kan entry terus nih, akumulasi, grafiknya naik, terus ijo-ijo barnya. Kalau ini udah oren-oren, artinya sudah mulai taking profit. Secara teknikal, pegasnya masih di dalam channel downtrend, masih belum ada segitiga hijau, masih di bawah garis win line. Garis win itu yang ini, jadi warnanya masih magenta, yang bagus itu warna biru. Bel- belum ada momentum, jadi ingat kalau menggunakan chart win, carilah ketika dia berwarna momentum biru. Seperti itu ya, sebelah sini. Tuh. Dan lihat momentumnya secara tren kan dia melemah. Jadi wajar kalau dia akhirnya terkoreksi. Support 1435, MA 200, 13, 6, kita buletin 1360 deh. Jadi kalau mau spek buy sih enakan mungkin di MA 200 ya, mudah-mudahan dia bisa mantul. Atau tunggu aja sampai ada momentum biru baru spekulatif. Support 1435, kalau ini mantul dan teman-teman mau coba spek buy, boleh-boleh aja. Mudah-mudahan dia sideway dulu di area sini, jadi kita bisa tektokan. Ingat ya, support pertama 1435, support MA 200 1360. Kalau jebol MA 200, udah mendingan tinggalin dulu deh. Resist 1505, 1525. Rals. Ini Rals. Iya. Ralsnya masih sideway, momentumnya berupa titik pink. Jadi ingat, kalau yang bagus warna biru Ben Hur, merah itu jelek. Eh, titik pink momentumnya artinya sideway. Jadi gampang banget kan kalau kita pakai chart win. Support di 392, kalau mau spec buy mendingan di 392 karena dia sideway. Jadi mudah-mudahan dia gerakannya begini. Kita bisa taking profit saat dia mantul. Dengan tadi support 392, resistnya di 418. Kalau dia closing di bawah, maka goodbye ya, tinggalin aja dulu. Breeze. Breeze masih menarik, lagi menguji garis win line. Jadi wait and see dulu karena momentumnya juga sudah berubah menjadi biru tua. Kalau dia mulai melemah, mulai muncul segitiga merah, kita tinggalin dulu ya. Tunggu sampai dia ada momentum biru eh, biru Ben Hur lagi. Jadi sama seperti ini nih. Si ini biru Ben Hur, ini mulai muncul segitiga merah, momentumnya melemah. Jadi itulah saatnya kita tinggalin. Walaupun dia bisa sih ditradingkan, tapi kan gerakannya kecil ya dan cukup lama. Mendingan kita fokus ke saham-saham yang sudah ada momentumnya, seperti sebelah sini itu. Jadi begitu naik kenceng. Jadi wait and see dulu. Kalau dia jebol garis win line, keluar segitiga merah, ini mulai melemah, maka kita tinggalin dulu. MBAP. MBAP tidak liquid karena transaksinya itu hari ini di bawah 1 miliar, dia hanya 540 tuh ya, 0,54 miliar dan rata-rata transaksi di 1,23 miliar. Yang bagus adalah ketika dia ada momentumnya, volumenya juga liquid, maka kita lebih enak untuk trading. Kalau ini agak high risk nih. Ini volumenya kalau semakin menipis, takutnya nanti bid overnya tuh bisa hilang-hilang. Biasanya makanya saya nggak gitu suka saham-saham yang nggak liquid. Jadi minimal dia harus ada volume dan volumenya itu semakin meningkat. Artinya rame transaksinya. Kita mau beli jual gampang dan bid offernya itu rapih. Supportnya di support tren ya. Ini karena ada tren yang warna hijau ini. 3160 dan 3050. Resist di MA 200 karena dia gagal menembus MA 200 di 3600 sampai 3630. Itu area resistnya. Maha.
Mahanya juga nggak begitu liquid-liquid banget. Trennya lagi sideways karena dia berupa titik pink dan ini udah ada areanya nih, juga masih di bawah MA200. Ini garis yang titik-titik ini MA200 ya. Bagusnya tuh kayak di sini dia berada dalam channel up walaupun volatil banget nih si Maha ini ya. Open gap down, lalu naik, open gap down lagi, lalu naik lagi. Biasanya sih saya menghindari saham-saham seperti ini, tapi kalau teman-teman suka, ya silakan. Saya nggak melarang ya, bebas mau pilih saham apa aja. Makanya kita tuh nyediain tools Wisdom and Invest. Tujuannya adalah buat teman-teman bisa menganalisa secara mandiri. Jadi buat yang mau chart seperti ini, cara dapetinnya gampang banget, yaitu dengan cara berlangganan menjadi membernya Wisdom and Invest. Teman-teman nggak cuma dapetin tools ini, dapetin akses seluruhnya ya. Jadi bisa chartnya tuh ada banyak banget. Nih, daftar komen bot win kita punya banyak banget. Screenernya juga ada banyak banget. Jadi bisa teman-teman pakai multi time frame juga, bahkan sampai ke time frame kecil. Dan ini datanya live ya. Jadi saat itu teman-teman request itu adalah data saat itu. Dan bisa digunakan untuk fast trading karena bisa 5 menit. Saya sering pakai yang haki untuk fast trading. Kita lanjut dulu sebentar ke mahanya tadi. Jadi karena dia sideways, kalau mau spec buy mendingan di area ini nih. Ini udah deket support sih, 183 sampai 180. Stop lossnya di bawah 180. Jangan pas-pas. Ingat, kasih stop loss itu di bawahnya. Jadi 180 misalnya dikurangi 1-2%, itu untuk toleransi aja. Jadi kalau dia mantul dari supportnya, jangan lupa taking profit. Tapi kalau dia closing di bawah 180 candle bearish, maka hindari dulu aja ya. Apalagi kalau momentumnya sudah jadi merah. Kalau udah jadi merah, hindari dulu. Resistnya tadi udah ya, 197, 195, 197 sampai 204. Oke, udah 12 saham nih, lumayan nih semua sahamnya diborong. Kalau yang mau nanya lagi silakan drop di kolom komentar, tapi hari ini udah Rabu, kemungkinan saya bikin video lagi itu di hari Senin. Jadi kalau mau nanya, mendingan sih di hari Minggu, teman-teman drop di kolom komentar, atau di hari Selasa, atau mungkin di Rabu paginya, atau mungkin Rabu jam tutup market ya. Jadi begitu tutup market, saya langsung mulai mengenali satu. Nah, teman-teman boleh drop di kolom komentar kira-kira mau ditanyain saham apa. Saya mau kasih 5 saham yang menarik, barangkali bermanfaat nih. Yang pertama adalah Inco. Jadi metal-metal hari ini pada naik. Inconya menarik karena waktu itu eh, saya juga ikutan nih. Waktu itu kan dia mantul ya, sebelah sini ya, harusnya entry. Bisa spec buy. Ini juga udah mulai ada momentum, cuma dia masih di bawah MA 200. Jadi harus watch out kalau dia nggak bisa break dari MA 200. Support 34, 3840 dengan VWAP-nya di 3920, closing 3970. Kenapa kita liatin VWAP? VWAP itu angkanya ada di sebelah sini ya. Buat apa kita liatin VWAP? Eh, tujuannya adalah ada kecenderungan saham itu akan bolak-balik di harga VWAP-nya itu. Jadi, nah, kalau mau teman-teman bisa entry dengan cicil. Ini karena di bawah MA 200, jadi sebenarnya dia masih downtrend secara secara long term ya. Support selanjutnya, tadi VWAP-nya 3920, support 3840, garis win line di 3720. Resistnya MA 200 tentunya 4060, 4220, 4280. Selanjutnya Heal. Jadi sektor health tadi juga pada gerak nih. Heal. Heal-nya lagi konsolidasi, jadi mudah-mudahan dia bisa break high lagi. Spec buy, eh, pokoknya dia masih bagus si Hill ini selama di atas 1405.
Selama di atas win line ya, dia masih oke. Dengan resist 15.05, 15.85. Kalau mau spek buy jangan lupa atur cara entry-nya. Jadi belinya tuh dicicil. Jangan langsung satu harga ya. Belinya misalnya di harga VWAP hari ini 14.50, habis itu cicil 14.10, 14.05. Pokoknya diatur beberapa antrian lah. Jangan langsung satu harga. Selanjutnya, Tugu. Tugu asuransi. Tugu, Tugu, Tugu. Nah, jadi Tugu cukup menarik. Trennya masih up, momentumnya memang sih agak melemah ya, tapi mudah-mudahan ini adalah koreksi sehat. Selama dia di atas support 1220 ini masih menarik. Jadi ingat atur cicilannya, atur titik entry-nya. Dengan resist di 13.10, 13.15, kalau break lagi maka berpotensi ke 13.85. Ada foreign inflow kalau nggak salah nih si Tugu, tuh foreign inflow. Menarik ya, si Tugu ini masih oke. Mudah-mudahan lanjut nih. Tugu. Tapi kalau ingat ya, harus di atas 1220. Kalau jebol 1220, tinggalin dulu. Lanjut ke MDKA. MDKA, kalau teman-teman ada yang ikutan Fibonacci, ada di basis itu ya si MDKA. Dan happy cuan bagi yang sudah entry. Karena ini juga dimention oleh coach kita yang ngebimbing teman-teman untuk live trading di room member. Jadi kalau teman-teman bergabung dengan Wisdom and Invest, kita tuh punya room untuk diskusi dan coach kita, Sherlock, itu nickname-nya ya. Nickname-nya kita sering panggil dia Sherlock karena dia seperti detektif mencari cuan gitu. Karena dia dulu adalah orang sekuritas. Dia memang sudah terbiasa untuk trading gitu. Sehingga teman-teman akan dibimbing oleh orang yang memang berkualitas di bidangnya. Jadi MDKA menguji MA 200 dan resist 2480. Kalau dia nggak bisa break, dia akan kembali ke bawah ya. Karena secara tren dia sebetulnya masih sideways. Jadi harusnya sudah entry-nya itu dari satu candle kemarin. Harusnya satu dua candle kemarin tuh spike buy-nya di area sana karena deket-deket area support juga. Jadi ini sebenarnya sudah agak-agak riskan ya untuk entry kecuali dia bisa break dengan candle yang bullish dan volume yang besar. Kalau dia break maka berpotensi melanjutkan ke 2690. Kemarin tuh pas lagi di support juga ada inflow foreign tuh. Ada inflow foreign. Cuma kalau udah di area resist agak riskan sih. Mudah-mudahan kalau dia ada balik lagi ke bawah, dia mantul lagi, dan ada inflow foreign lagi, nah itu teman-teman boleh spek buy lagi. Dan Goto. Goto. Gotonya, nah cari saham-saham yang seperti ini, tapi udah lewat ya. Harusnya entry-nya tuh di sini sebenarnya, atau di sebelah sini ketika dia mantul garis win line. Ini udah agak telat sih, tapi mudah-mudahan dia bisa break MA 200-nya ya. Jadi teman-teman usahakan untuk mencari saham-saham yang volumenya membesar. Membesarnya tuh lihat rata-ratanya itu juga naik, momentumnya naik. Jadi bisa entry di momentum pertama atau momentum kedua. Jadi di sebelah sini atau pas dia koreksi buy on weakness di support 58-nya. Harusnya kalau entry di situ sudah cukup cuan nih. Hari ini aja dia 4% lebih. Karena dia masih konsolidasi, jadi dia di sini masih sideways, masih menguji MA 200, buy on weakness aja, mungkin di area 63, 64 itu lebih aman. Jadi kalau dia breakdown di bawah 62 atau di bawah garis win line, exit dulu karena berpotensi untuk uji support lagi nih. Ini ada channel up-nya ya. Jadi masih berpotensi dia turun ke bawah, habis itu baru mantul. Jadi kalau strategi, strateginya entry di 64, 63, di bawah 62, exit dulu. Nanti baru pantau lagi di area 58, 56, 55. Tapi kalau dia break tanpa koreksi, maka boleh ikutan juga dengan potensi dia ke 74.
Oke, kira-kira itu aja dari saya. Jadi udah 5 saham yang menarik. Sebenarnya masih banyak sih ya saham-saham menarik lainnya ada di dalam screener. Cuma waktunya terbatas nih. Tadi udah bahas 12 saham ditambah 5. Total udah 17 saham. Mudah-mudahan bermanfaat insight-nya. Kalau ada yang mau ditanya lagi, jangan lupa drop di kolom komentar dan subscribe, like, dan silakan di-share ke teman-temannya supaya bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you and bye-bye.